Berhenti ngegantungin diri di kata potensi. Karena potensi nggak bisa peluk kamu. Potensi nggak nemenin kamu di hari-hari sulit. Potensi nggak bikin kamu ngerasa dihargai. Hai Sobat Kece Pikong 1996. Apa kabar semuanya? Oke, balik lagi di video lainnya. Alright guys, hari ini kita nggak bakal bahas tips-tips soal hubungan. Kita nggak bakal ngomongin trik biar dia balas chat lebih cepat, atau cara bikin doi makin nempel. Enggak. Kali ini kita bakal ngoceh santai aja, tapi percaya deh, ini penting banget. Karena kita bakal ngomongin sesuatu yang sering banget kejadian, tapi jarang orang mau ngaku. Soal orang yang sebenarnya suka, sebenarnya craving, sebenarnya pengen deket, tapi nggak pernah maju. Dan yang lebih parah, kita sering banget kejebak jadi pihak yang nungguin. Kalau dipikir-pikir, hubungan itu nggak selalu ribet karena kurang cinta atau kurang chemistry. Kadang masalahnya justru ada di ego, di rasa takut, sama ilusi kontrol yang orang bawa ke dalam perasaan. Dan ini penting banget buat kita bongkar bareng. Karena tanpa sadar banyak dari kita yang sering banget jadi korban atau malah pelaku dari siklus ini. Oke, let's break it down teman-teman. Nah, kita mulai dulu dari hal yang paling dasar, ego dan rasa takut. Pernah nggak sih ngerasa bingung sama orang yang kelihatan jelas suka sama kita, tapi nggak ada aksi? Nggak ngechat, nggak nelpon, nggak usaha. Padahal energinya tuh kerasa banget, koneksinya nyata, tapi tetap diem. Biasanya sih itu gara-gara ego. Karena gini, suka doang nggak otomatis bikin orang bergerak. Ada perang batin di dalam dirinya. Satu sisi pengen deket banget, tapi sisi lain takut kelihatan lemah. Takut kalau nunjukin rasa duluan, dia kehilangan kontrol. Masalahnya, banyak orang tumbuh dengan mindset kalau yang cuek itu yang menang. Jadi walaupun hatinya udah kebakar, dia tetap tahan diri. Bukan karena nggak peduli, tapi karena takut kelihatan rentan. Padahal justru keberanian nunjukin perasaan itu tanda percaya diri yang sesungguhnya. Sayangnya, banyak yang malah main game sendiri di kepala. Kalau aku nunggu cukup lama, dia yang maju duluan. Atau, kalau aku pura-pura cuek, rasa ini bakal hilang. Nyatanya, rasa itu nggak hilang. Malah makin bikin situasi aneh. Kita jadi mikir, aku salah apa ya? Jangan-jangan dia nggak cukup peduli, atau akhirnya kita yang kasih kode duluan biar dia berani. Padahal kalau kita terus yang ngasih jalan, itu sama aja nurunin nilai diri sendiri. Karena bikin dia merasa aman itu bukan tugas kita. Orang yang beneran menghargai kita tuh nggak bakal ngebiarin egonya ngatur cara dia hadir. Dia nggak akan main tarik ulur cuman biar kelihatan masih pegang kendali. Kalau dia punya percaya diri yang tulus, dia bakal ngelihat emosinya bukan sebagai kelemahan, tapi sebagai hal yang wajar buat ditindaklanjuti. Dan itu tipe orang yang layak kita pilih. Beda sama yang masih kejebak ego, rela nahan perasaan demi gengsi. Pertanyaannya, apa kita harus nunggu, ngasih kode, atau ngechat duluan biar dia merasa aman? Jawabannya, enggak. Kalau dia masih stuck sama pride, berarti dia belum siap buat hubungan yang sehat. Karena cinta yang nyata itu butuh keberanian, bukan permainan ego. Masalahnya, banyak orang kelihatan kuat dan rapi banget di luar, tapi pas urusan perasaan malah kabur. Bukannya nggak ngerasa, justru karena ngerasa terlalu dalam. Dia takut begitu maju duluan, semua kartunya kebuka. Kalau ternyata kita nggak bales dengan intensitas yang sama, gimana kalau dia udah kasih hati, tapi malah sakit hati? Gimana ketakutan itu bikin dia mundur? Bukan karena nggak peduli, tapi karena kehilangan kontrol kerasa kayak ancaman. Sejak kecil, banyak dari kita dibentuk buat selalu kuat dan nggak boleh terlalu butuh orang lain. Jadi ketika ketemu momen di mana kehadiran kita bisa ngatur mood dia, bahkan bayangan kehilangan aja bikin dia panik, insting pertamanya justru tarik rem. Karena maju artinya masuk ke wilayah nggak pasti. Makanya dia bikin narasi buat melindungi egonya. Kayak ngomong ke diri sendiri, kalau dia beneran mau pasti datang duluan. Atau, kalau aku tahan, rasa ini bakal reda. Padahal faktanya, rasa itu nggak pernah hilang. Makin ditahan, makin kuat. Dan yang lebih parah, rasa takut itu dia bungkus jadi logika. Dia meyakinkan diri, mungkin aku nggak butuh dia sebanyak itu. Padahal aslinya, justru dia takut banget kehilangan kendali. Nah lanjut ya, begitu dia udah bikin cerita sendiri di kepalanya, makin kecil kemungkinan dia maju duluan. Karena sekarang dia punya alasan buat diem. Tapi jujur aja, di momen-momen sepi,
Malam-malam sebelum tidur, pas lagi scroll HP, denger lagu yang ngingetin kamu, atau keinget detail kecil kayak tawa kamu, dia sebenarnya pengen banget ngehubungin. Dia butuh, dia kangen. Cuman rasa takutnya gedean. Nah, di titik ini kita sering banget kejebak sama pertanyaan yang salah. Kalau dia beneran mau, kenapa dia nggak hubungin aku? Padahal yang harusnya kita tanya, kenapa aku masih nunggu orang yang terlalu takut buat maju ke arah apa yang dia sebenarnya pengen? Kenapa kita mau naruh kendali hidup kita di tangan orang yang masih sibuk drama sama egonya? Soalnya gini, orang yang bener-bener siap, dia nggak bakal biarin rasa takut nentuin tindakannya. Dia mungkin deg-degan, tapi dia tetap maju. Karena dia ngerti, apa yang bisa didapetin jauh lebih berharga daripada apa yang mungkin hilang. Dan itu poin pentingnya. Kontrol itu cuman ilusi. Hubungan sehat nggak lahir dari siapa yang paling kuat nahan diri, tapi dari siapa yang paling berani ambil langkah. Kalau dia mundur karena takut kelihatan lemah, sebenarnya dia bukan lagi pegang kendali. Dia justru dikendalikan ketakutannya sendiri. Dan kalau kita milih buat nunggu dia terus, artinya kita juga kejebak dalam permainan yang sama. Parahnya, buat sebagian orang hubungan tuh dianggap kayak tes. Bukan cuma soal suka atau nggak suka, tapi lebih ke uji coba ego. Sejauh apa kamu bakal buktiin kalau kamu suka aku? Kamu yang ngechat duluan nggak? Kamu yang bikin aku nyaman nggak? Jadi kayak dansa tarik ulur. Dia mundur sedikit, terus nunggu kamu yang ngejar. Begitu kita masuk ke permainan itu, posisi langsung geser. Kita jadi yang sibuk cari cara biar dia tetap engage, sibuk mikir kode-kodenya, sibuk ngejar validasi. Padahal lucunya, dia tuh sebenarnya mikirin kita juga, penasaran, bahkan mungkin sering ngecek story kita. Tapi dia tetap nggak gerak. Bukan karena nggak mau, tapi karena dia lebih pengen kita yang akhirnya nyerah duluan. Biar dia ngerasa punya kuasa. Nah lanjut. Sekarang coba pikirin balik. Emang kamu mau ada di posisi di mana kamu harus buktiin nilai diri kamu ke orang yang sebenarnya udah tahu banget kamu berharga? Karena permainan kayak gini tuh nggak ada hubungannya sama cinta, chemistry, apalagi takdir. Ini murni soal kontrol. Soal satu orang yang lebih milih duduk manis kayak hadiah, ketimbang jadi orang yang berjuang. Dan begitu kamu ikut main di pola itu, selalu ngejar, selalu ngasih sinyal, selalu jadi yang duluan, kamu tanpa sadar makin menguatkan ilusi dia, kalau perhatian kamu tuh sesuatu yang bisa dia dapetin tanpa effort. Padahal coba deh bayangin, apa yang kejadian kalau kamu berhenti ngejar? Nggak duluan ngehubungin, nggak nyambungin obrolan, nggak mainin peran yang selama ini dia ekspektasiin dari kamu. Nah, di situ baru kelihatan. Sebenarnya dia peduli sama kamu? Atau cuman peduli sama rasa diinginkan? Kalau dia beneran menghargai kamu, absensi kamu bakal kerasa banget. Dia bakal mikir, kok biasanya dia yang nyapa sekarang enggak? Kok biasanya dia yang bikin jalan obrolan sekarang sepi? Dari situ muncul gelisah, muncul penasaran. Tapi kalau ternyata dia tetap diam aja, ya udah jelas. Dia nggak pernah benar-benar suka sama kamu. Dia cuman haus validasi. Dia lebih suka rasanya dikejar daripada beneran deket. Dan di titik itu, sebenarnya kamu yang udah menang. Masalahnya, banyak orang kejebak di siklus nungguin. Nunggu chat masuk, nunggu tanda kecil yang bisa ditafsir. Sampai tiap notif terasa punya makna tersembunyi. Padahal jawabannya simple. Kalau dia mau, dia bakal nunjukin. Udah, nggak pakai ribet. Orang yang beneran menghargai koneksi sama kamu, nggak bakal gambling kehilangan sosok seberharga kamu, cuman demi gengsi pengen dikejar. Dia nggak bakal biarin pride jadi tembok yang bikin kamu pergi. Jadi pertanyaan pentingnya bukan lagi, kenapa dia nggak ngelakuin sesuatu, tapi lebih ke, kenapa kamu masih nungguin orang yang jelas-jelas nggak ngelakuin apa-apa? Karena kalau dipikir, agak absurd kan? Dia ngerasa tertarik, energinya kebawa ke kamu, pikirannya balik lagi ke kamu, tapi tetap aja diem. Kamu ngerasain spark itu. Tapi yang kamu dapet cuman hening. Dan seringkali penyebabnya bukan kamu, tapi baggage. Beban masa lalu. Emosi-emosi yang belum kelar. Bisa jadi kamu bikin dia ngerasa hal yang udah lama nggak dia rasain. Atau bahkan perasaan baru yang bikin dia panik. Bukannya maju, dia malah mundur. Bukan karena nggak mau, tapi karena perasaan itu justru ngegali luka lama, ketakutan lama, hal-hal yang dia pikir udah beres. Nah lanjut ya, makin deep nih. Patah hati, trauma, kecewa, gagal, dikhianati, semua itu nggak pernah bener-bener hilang kalau nggak diselesaikan. Kadang orang mikir, itu kan udah masa lalu,
Gua udah move on. Tapi begitu ketemu seseorang yang bikin hatinya bergetar lagi, semua yang dulu dikira udah kelar, muncul lagi ke permukaan. Dan alih-alih dihadapi, banyak orang malah mundur. Bukan karena kamu nggak cukup, tapi karena dia belum selesai sama hal-hal yang datang sebelum kamu. Dan ini poin penting. Beban masa lalu alias baggage sering jadi pembunuh hubungan yang bahkan belum sempat mulai. Dia bisa kangen, bisa mikirin kamu tiap malam, bisa ngerasa ada sesuatu yang kuat. Tapi kalau kehadiran kamu berarti dia harus ngulik luka lama yang selama ini dia tutup rapat, otaknya otomatis milih aman, mundur. Yang bikin tricky, kadang dia sendiri nggak sadar kalau lagi digerakkan sama ketakutannya. Dia bisa aja nyakinin diri dengan alasan klise, belum waktunya, masih belum yakin, atau lagi fokus ke diri sendiri dulu. Padahal jauh di dalam hati, masalahnya cuma satu, takut. Takut sejarah terulang. Takut kalau buka hati lagi, dia jatuh lagi. Karena otak kita diprogram buat melindungi diri, bukan buat bahagia. Naluri kita akan pilih aman daripada puas. Makanya walaupun dia craving, walaupun dia pengen banget ada di deket kamu, ada suara kecil yang bilang, jangan ke sana, terlalu berisiko. Dan buat banyak orang, duduk dalam rasa rindu jauh lebih nyaman daripada ambil risiko sakit hati kedua kalinya. Nah, disinilah sering terjadi salah kaprah. Kita mikir, kalau dia beneran mau, harusnya dia berani dong lewatin semua itu. Aku kan udah cukup nunjukin ketulusan, harusnya dia sadar. Sayangnya, realita nggak gitu. Healing itu bukan project team. Bukan sesuatu yang bisa kita percepat cuma karena kita sabar atau sayang. Kesiapan itu 100% soal dia, bukan kita. Mau seberapa worth it pun kita, kalau dia belum selesai sama dirinya sendiri, dia akan selalu nemuin alasan buat jaga jarak. Dan itu nggak ada hubungannya sama nilai kita. Itu murni soal fase hidup dia. Bayangin gini, ada orang kelaparan berhari-hari, tiba-tiba ada sepiring makanan enak banget di depan dia. Harusnya langsung dimakan kan? Tapi seringnya enggak. Ada yang justru ragu. Karena makan berarti harus ngaku kalau selama ini dia kelaparan. Harus hadapin rasa sakitnya. Harus sadar betapa parahnya dia ngebiarin dirinya kekurangan. Dan kesadaran itu terlalu berat. Jadi daripada maju, dia mundur. Sama persis kayak hubungan. Kadang bukan karena dia nggak mau sama kamu, tapi karena untuk maju, dia harus buka luka-luka lama yang selama ini dia hindarin. Dan keberanian itu belum tentu semua orang punya. Lanjut ya. Nah, disinilah kuncinya. Buat orang yang belum sembuh, rasa kangen atau craving aja nggak cukup buat bikin dia maju. Karena buat dia, ngejalanin craving itu artinya harus jujur sama dirinya sendiri. Harus berani ngakuin kalau dia butuh seseorang. Harus siap buat buka hati, siap buat jatuh, siap buat gagal. Dan nggak semua orang punya keberanian emosional segede itu. Banyak yang lebih milih aman di zona rindu aja, ketimbang bener-bener melangkah ke sesuatu yang butuh usaha, konsistensi, dan kerentanan. Lalu, apa artinya semua ini buat kamu? Artinya, berhenti deh mikir kalau pasifnya dia ada hubungannya sama nilai diri kamu. Jangan nungguin dia sadar betapa berharganya kamu. Karena itu bukan tugas kamu. Kamu bisa jadi segalanya, cantik, ganteng, baik, tulus, dewasa, suportif. Tapi kalau dia belum siap, ya dia nggak akan gerak. Dan itu murni masalah dia, bukan kamu. Kamu pantas dapat orang yang enggak cuma suka kamu diam-diam, tapi juga siap buat muncul dan hadir. Orang yang enggak sekadar mikirin kamu di kepalanya, tapi benar-benar milih kamu di dunia nyata. Karena makin banyak energi kamu buang buat orang yang enggak pernah ambil langkah, makin kamu ngajarin diri sendiri kalau hampir itu cukup. Padahal jelas enggak. Ada perbedaan besar banget antara diinginkan sama dipilih. Diinginkan itu gampang, dia bisa kangen, bisa mikirin kamu, bisa craving tiap malam. Tapi kalau ujung-ujungnya nggak ada aksi, kamu cuma jadi fantasi, bukan realitas. Dan masalahnya, fantasi itu nyaman banget buat dia. Fantasi nggak butuh effort, nggak ada risiko ditolak, nggak ada rasa takut gagal. Kamu jadi sosok sempurna di pikirannya, karena nggak pernah bersentuhan sama kenyataan. Tapi kalau dia bawa kamu ke realita, itu lain cerita. Realita butuh kerja, butuh effort, butuh keberanian, butuh konsistensi. Dia harus angkat telepon, ngechat, ngajak ketemu, hadir, berjuang. Dan di titik itu, semua ilusi yang dia bikin di kepalanya runtuh. Karena di depan dia ada kamu yang nyata, dengan segala keindahan, kompleksitas, dan keunikan kamu. Dan kalau dia belum siap buat itu,
ya dia nggak bakal maju. Masalahnya, banyak dari kita kejebak di harapan. Kalau dia beneran suka, suatu saat dia pasti bakal gerak. Sayangnya, nggak sesimpel itu. Rasa suka tanpa tindakan itu cuman sensasi lewat. Cuman bikin deg-degan sebentar, tapi nggak ngasih perubahan apa-apa. Dan kamu, jujur aja, terlalu berharga buat jadi sekadar pikiran singkat di kepala seseorang. Kamu pantas jadi realita, pantas diprioritaskan, pantas diperjuangin di dunia nyata. Nah lanjut ya, masalahnya gini, kalau kamu cuman jadi fantasi orang, itu rasanya tricky banget. Kamu bisa ngerasa ada tarik-menarik, ada sinyal-sinyal kecil, ada ketertarikan samar. Dari situ, kamu mulai percaya, oh, bentar lagi dia pasti gerak, tinggal nunggu timing aja. Tapi realitanya, hari lewat, minggu berganti, bulan pun ikut jalan, dan tetap aja nggak ada aksi nyata. Yang ada, cuma 1000 momen manis di kepalanya, 0 yang diwujudin di dunia nyata. Dan bahayanya, kalau kamu kelamaan terjebak di posisi itu, lama-lama kamu juga ikut kebawa ke dalam fantasi dia. Kamu jadi ikutan hidup di skenario yang sebenarnya cuma ada di pikirannya. Kamu nyisihin ruang di hatimu buat seseorang yang bahkan nggak pernah bener-bener isi ruang itu. Kamu nunggu dia bangun, sadar, terus bergerak. Padahal kalau dia mau, jujur aja, dia udah dari dulu ngelakuin. Yang sebenarnya terjadi, dia lebih nyaman stay di imajinasi. Karena cinta nyata itu ribet. Cinta nyata itu butuh keberanian, komitmen, obrolan serius, dan seringkali bikin orang keluar dari zona nyaman. Dan nggak semua orang siap sama itu. Ada yang lebih milih cinta versi fantasi karena aman, nggak ada tanggung jawab, nggak ada risiko gagal, nggak ada tuntutan buat berubah. Tapi kamu beda, kamu nyata. Kamu ada di dunia yang butuh usaha, aksi, dan keberanian. Jadi kalau dia masih stuck di kepalanya sendiri, terjebak antara rasa pengen sama rasa takut, itu bukan urusan kamu. Itu PR dia. Sekarang pertanyaannya, apa yang harus kamu lakuin? Berhenti main di permainan itu. Stop kasih makan ilusi kalau suatu hari dia bakal berubah, padahal tindakannya nol. Berhenti overthinking sinyal-sinyal samar dari chat setengah hati atau perhatian setengah jalan. Terus berharap itu artinya lebih dari yang kelihatan. Dan yang paling penting, berhenti ngegantungin diri di kata potensi. Karena potensi nggak bisa peluk kamu. Potensi nggak nemenin kamu di hari-hari sulit. Potensi nggak bikin kamu ngerasa dihargai. Yang bikin itu semua cuma realita. Orang yang bener buat kamu nggak bakal bikin kamu nebak-nebak. Dia nggak akan kasih teka-teki tentang seberapa serius perasaannya. Dia bakal tunjukin dengan gamblang lewat tindakan. Dia hadir, dia konsisten, dia bikin kamu ngerasa aman. Jadi hal paling powerful yang bisa kamu lakuin sekarang adalah rebut lagi kendali realitamu sendiri. Fokus ke apa yang nyata, bukan ke apa yang ada di kepalanya. Karena kalau dia nggak ngelakuin apa-apa, sebenarnya jawabannya udah jelas. Orang yang beneran mau sama kamu bakal geser gunung kalau perlu. Dia nggak bakal biarin gengsi, takut, atau alasan belum waktunya jadi penghalang. Dia nggak cukup cuma mikirin kamu, dia bakal ngejalanin, dia bakal wujudin. Dan kalau dia nggak lakuin itu, ya berarti dia bukan orangnya. Akhirnya, balik lagi ke kamu. Pertanyaan yang jauh lebih penting tuh bukan kenapa dia nggak ngehubungin aku, tapi kenapa aku masih nungguin dia? Kenapa kamu harus pause hidupmu buat seseorang yang jelas-jelas nunjukin kalau dia belum siap? Kenapa kamu ngasih kendali ke kebimbangan orang lain? Padahal kamu bisa berdiri tegak di kepastianmu sendiri? Oke, sebagai penutup guys. Kalau ada orang yang nggak maju ke arah kamu nggak perlu ngejar. Kamu nggak perlu bujuk, nggak perlu cari-cari alasan kenapa dia masih pasif. Dan yang paling penting, kamu nggak perlu buang waktu nunggu dia tiba-tiba sadar betapa berharganya kamu. Karena sebenarnya, keraguannya itu udah jawabannya. Diamnya dia udah cukup jadi bukti. Daripada sibuk mikirin kenapa dia belum siap, mending fokus ke satu hal penting. Kamu sendiri udah siap. Kamu udah siap buat sesuatu yang nyata. Kamu udah siap ketemu sama orang yang nggak cuma suka, tapi milih kamu dengan penuh keyakinan. Kamu udah siap buat cinta yang nggak bikin kamu nebak-nebak, nggak bikin kamu insecure, dan nggak bikin kamu terjebak di harapan kosong. Jadi lepaskan fantasi suatu hari dia bakal sadar. Kalaupun suatu saat dia akhirnya sadar, itu pelajaran buat dia. Bukan misi kamu buat nungguin atau nyelamatin. Tugasmu cuma satu, jalan terus ke depan. Karena orang yang tepat itu nggak bakal bikin kamu ngerasa digantung.
Dia nggak bakal ninggalin kamu dalam tanda tanya. Dia bakal buktiin lewat tindakannya, lewat konsistensinya, lewat keberaniannya buat hadir. Dia nggak cuma bikin kamu merasa diinginkan, tapi benar-benar dipilih. Dan itu teman-teman, bedanya fantasi sama kenyataan. Fantasi bikin kamu terjebak di ruang tunggu, sementara kenyataan bikin kamu bergerak maju. Fantasi bikin kamu berharap tanpa kepastian. Kenyataan kasih kamu jawaban lewat aksi. Jadi sekarang pilihannya ada di kamu. Mau terus hidup di kepala orang lain, atau mulai berdiri tegak di kenyataanmu sendiri. Oke guys, segitu aja dulu buat hari ini. Sehat selalu ya. Semoga harinya menyenangkan. Dan seperti biasa nih, hargai diri kamu di atas perasaan kamu. Abaikan apa yang kamu rasain, dan ingat apa yang kamu layak dapetin. Kalau mau hubunganmu jauh lebih baik dan sehat, hargai dan perlakukan dengan baik diri sendiri dulu. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.